suara lagi kayak gini Meongers. Habis sedih soalnya. Jadi maaf ya kalau kedengeran agak serak-serak meong. Nah Meongers, di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah film terbaru versi live action dari manga yang menceritakan tentang dua sahabat super ambisius yang punya mimpi nggak main-main, punya kekayaan $1 triliun Meongers. Edah, itu duit disusun bisa jadi kasur king size kali ya. Mereka bertekad membuat bangkrut seorang bandar judi legendaris yang licik dengan kemampuan yang mereka miliki. Maaf ya Meongers, ini bukan tutorial judi, ini tutorial nekat. Seru banget karena di film ini ada aksi hacking, strategi licik, dan aksi-aksi keren lainnya. Jadi jangan lupa tonton full filmnya ya Meongers. Oke, kelamaan ngoceh. Langsung aja biar semangat, kita ucapkan bareng-bareng secara serentak. Oke, 1, 2, 3. Apa? Ayo Meongers, dasken! Mantap! Pada tahun 2020, seorang pemuda ambisius bernama Haru lagi berjudi poker dengan lawannya bernama Lee. Haru kelihatan udah putus asa maksimal, soalnya uangnya tinggal dikit, dan kemungkinan besar Lee bakal menang. Haru mencoba kembali bertaruh, tapi Lee bukannya gentar, malah terus menaikkan nilai taruhan, sampai Haru cuma bisa bengong sambil mikir, ini duit apa nyawa sih? Singkat cerita, di masa kini kita dikenalkan dengan sahabat Haru bernama Gaku, yang lagi jalan bareng wanita cantik bernama Rinrin. Diketahui, Gaku udah lama nyimpen perasaan, tapi masih malu-malu kucing buat nembak. Walaupun super grogi, akhirnya Gaku memberanikan diri menyatakan isi hati. Tapi dari kejauhan, tiba-tiba sebuah Lamborghini kuning melaju kencang. Dan, boom! Inilah awal dari Trillion Game, Meongers. Kedatangan Haru bikin mereka kaget, apalagi dia datang pakai supercar. Tanpa basa-basi, Haru langsung menarik Gaku sambil bilang, "Udahlah, ikut gue, kita main gede." Gaku makin bingung saat diajak ke bandara. Dan ternyata, Haru udah nyewa jet pribadi. Gaku pun nanya, "Sebenarnya kita mau kemana sih?" Haru cuma jawab santai, "Perburuan $1 triliun berlanjut." Dari sini kita tahu, pada tahun 2023, Haru dan Gaku udah berhasil mendirikan perusahaan bernama Trillion Game. Dan karena Haru ambisinya segede galaksi, dia pengen perusahaannya mendunia. Akhirnya mereka tiba di Montenegro, masuk ke kasino yang cuma boleh dimasukin kaum elit. Masalahnya, Haru ngajak Gaku tanpa undangan. Solusinya? Tentu saja, hacking. Dari kejauhan, Gaku mengamati QR code para tamu. Tanpa lama-lama, sistem langsung dihack, dan mereka resmi jadi tamu undangan. Petugas sempat heran, tapi pas QR code di-scan, ternyata valid. Haru menjelaskan kalau semua orang di sana harus deposit miliar yen atau sekitar 10 miliar rupiah cuma buat masuk. Gaku langsung shock. Kalau nggak nge-cheat, kita cuma bisa lihat parkiran doang. Dan Meongers, ternyata Lee, lawan judi Haru dulu, adalah pemilik kasino itu. Sekarang dia dikenal sebagai Wolf Lee, raja kasino dengan kekayaan gak masuk akal. Haru pun masuk ke meja poker dan mulai bermain. Dia memperhatikan setiap gerak-gerik lawan, membaca karakter, dan boom, Haru menang. Wajahnya tetap datar, padahal dalam hati, easy game. Permainan berlanjut, taruhan makin tinggi, dan Haru terus menang. Saat kartu dibuka, lawannya dapat tris as, tapi Haru punya flash. Wow, kemenangan ini bikin Wolfly curiga. Dia menyuruh anak buahnya Romana jadi bandar. Dan ketahuan. Haru nandain kartu dan melihatnya pakai lensa khusus. Ketahuan curang, Haru langsung kabur bareng Gaku. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tapi akhirnya mereka tertangkap. Anehnya, Haru sama sekali gak takut, karena semua ini ternyata bagian dari rencananya. Saat Lee tahu kalau mereka pemilik Trillion Game, dia langsung terkesan. Haru menjelaskan visinya. Membuka kasino pertama di Jepang, dan ingin bermitra dengan Wolf Lee. Haru pun membeberkan strategi bisnisnya, sampai akhirnya Lee mulai percaya. Berdasarkan kartu tarot, iyain aja lah. Lee merasa Haru bisa diandalkan. Tapi Lee ngasih satu syarat.
Kalau Haru bisa menyelesaikan masalah besar yang selama ini menghambat pembangunan kasino, maka kemitraan Trillion Game dan Wolfly akan terwujud. Sejenak, kita flashback ke masa lalu Meongers. Waktu Lee berhadapan langsung dengan Haru di meja poker. Lee mengingatkan Haru kalau sebenarnya dia belum kalah dalam permainan. Tapi masalahnya sederhana tapi nyesek. Haru kalah karena nggak punya uang. Lee lalu menegaskan, kalau lo mau jadi egois dan menang, ya lo harus punya uang yang banyak. Kalimat itu nancep banget di kepala Haru. Akhirnya Haru kembali ke Jepang dan langsung mengumumkan ke para karyawannya bahwa Trillion Game akan membangun kasino pertama di Jepang. Gas, gak pakai rem. Haru menjelaskan kalau bisnis ini bakal sangat menguntungkan, karena Trillion Game bergerak di banyak sektor yang bisa saling menunjang bisnis kasino tersebut. Haru juga mengumumkan kalau Trillion Game akan bermitra dengan Wolf Group. Namun, Gu dan Rin langsung ngasih info penting. Ternyata Trillion Game punya saingan, yaitu Ukita Group, yang juga ingin bermitra dengan Wolf Group. Haru pun makin panas. Dia bertekad ingin menyelesaikan semua perizinan lebih dulu, biar Trillion Game yang dapat kerjasama itu. Soalnya proyeksi keuntungan per tahun yang bisa didapat itu sekitar 150 miliar yen, atau kurang lebih 16,3 triliun rupiah. Wow, Meongers, itu duit kalau dijatuhin bisa bikin pulau tenggelam. Keesokan harinya, Haru mengenalkan Romana kepada Rinrin, karena mereka bakal ikut memeriksa izin lokasi kasino, yang rencananya dibangun di sebuah pulau di prefektur Okayama. Tapi pas sampai di sana, mereka langsung kaget. Soalnya banyak banget tulisan penolakan atas proyek kasino tersebut. Di sana juga mereka bertemu dengan perwakilan Dragon Bank Group bernama Kirika yang ternyata ikut berinvestasi di proyek itu. Dan plot twist, Meongers, Haru ternyata sudah saling kenal dengan Kirika. Yang bikin makin kaget, Kirika sekarang berpartner dengan pemilik Ukita Group, yang sesuai request kita panggil aja Yono. Haru langsung berkenalan biar suasana tetap cair, walaupun jelas mereka ini saingan. Aduh, kayak pernah lihat Kirika ya? Di mana ya? Jangan senyum-senyum gitu, Meongers. Saya tahu pikiran kalian. Malam harinya, mereka semua makan malam bareng. Romana lalu menunjukkan bahwa sisi selatan pulau adalah area paling strategis untuk membangun kasino. Tapi Rinrin langsung menolak, karena di sana banyak penduduk dan bakal berdampak ke pertanian dan perikanan. Setelah dipikir ulang, harus sadar, satu-satunya jalan adalah menggalang dukungan warga, karena tanpa dukungan masyarakat, izin nggak bakal keluar. Singkat cerita, Haru dan tim mulai bergerilya Meongers. Iya, beneran bergerilya. Mereka turun langsung ke lapangan, bantu nelayan, bantu petani, ikut kegiatan masyarakat, pokoknya totalitas. Tapi niat Haru ini ternyata diketahui oleh seorang kakek, yang sesuai request juga kita panggil Mang Engkus. Mang Engkus menolak keras bantuan Haru, karena dia merasa Haru punya niat terselubung. Mang Engkus dan beberapa warga dengan tegas menolak proyek kasino, dan meminta Haru segera pergi dari pulau itu. Di sisi lain, Yono dan Kirika diam-diam bernegosiasi dengan wali kota. Mereka mencari cara agar masyarakat mau pindah. Sebagai imbalannya, mereka menjanjikan akan mendukung penuh wali kota di pemilu berikutnya kalau proyek kasino disetujui. Keesokan harinya, Haru, Romana, Yono, dan Kirika menggelar pertemuan resmi. Haru dengan tegas berkata bahwa dia tidak akan menyuap warga dan tidak akan memaksa relokasi. Mendengar itu, Yono malah tertawa santai karena dia yakin Haru pasti kepikiran soal reklamasi. Yono sama sekali nggak khawatir karena wali kota sudah ada di pihaknya dan dia yakin masyarakat bakal ikut. Beberapa waktu kemudian, Trillion Game dan Ukita Group mempresentasikan proyek masing-masing di depan masyarakat. Awalnya Trillion Game terlihat percaya diri, tapi malah kena tekanan. Gaku jadi super grogi, apalagi Haru belum datang-datang. Yono mulai menjawab pertanyaan warga dan berhasil bikin masyarakat kagum. Dia menjanjikan transportasi laut dan udara, serta relokasi warga ke apartemen atau rumah baru. Gaku lalu menjelaskan rencana Trillion Game, yaitu reklamasi, agar warga tidak perlu pindah. Tapi langsung ada yang ngomporin warga, bilang kalau reklamasi bakal merusak lingkungan. Di tengah suasana panas itu, cucu Mang Engkus angkat bicara.
dan berkata bahwa masyarakat sebenarnya tidak butuh kasino. Semua langsung terdiam. Kata-kata anak kecil itu kena banget Meongers. Tapi Yono tetap ngotot. Dia bilang, pulau ini harus menerima kemajuan dan gak perlu peduli pendapat sebagian kecil warga. Gaku langsung gak setuju. Bagi Gaku, setiap penolakan tetaplah pendapat dan harus dipertimbangkan. Tiba-tiba, Haru datang. Gue langsung lega banget, Neong. Karena Haru emang jagonya jelasin. Dengan public speaking yang super mantap, Haru menjelaskan kalau Trillion Game tidak akan menghancurkan rumah warga. Dan plot twist lagi, Haru ternyata sudah mendapat izin dari pemilik tambang, yang ternyata Mang Engkus sendiri. Haru menjelaskan bahwa dia tidak ingin merusak laut, tidak ingin merelokasi warga, dan memilih membangun kasino di lokasi tambang. Bahkan, Haru juga akan membeli batu hasil tambang untuk pembangunan kasino. Kasino akan dibangun di sisi utara pulau, tepat di kawasan pertambangan. Konsep Haru adalah menjadikan pulau itu sebagai resort modern, di mana alam dan industri bisa berdampingan. Pertanian dan perikanan tetap aman. Mendengar penjelasan itu, akhirnya seluruh warga sepakat dan mendukung rencana proyek dari Trillion Game. Wah, mantap Meongs! Pada keesokan harinya, Haru, Gaku, dan Rinrin mengumumkan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan resmi mendapatkan izin dari pemerintah. Walaupun sektor bisnis Trillion Game berbeda-beda, Haru menegaskan kalau semua departemen akan dilibatkan demi menyukseskan bisnis kasino ini. Soalnya, modal yang dikeluarkan perusahaan bukan kaleng-kaleng Meongers, sebesar 500 miliar yen, atau sekitar 54,3 triliun rupiah. Alias setengah dari kapasitas keseluruhan investasi. Ini mah bukan modal, ini niat hidup dan mati. Singkat cerita, 1 tahun kemudian pembangunan kasino akhirnya selesai dan kini resmi beroperasi sebagai pusat hiburan mewah. Lee merasa sangat terhormat dan berterima kasih kepada Haru dan Gaku karena akhirnya resort kasino pertama di Jepang bisa terwujud. Selain kasino, tempat ini juga dilengkapi dengan hotel super mewah dan berbagai fasilitas hiburan lainnya. Dan tentu saja, kasino ini ikut menambah pendapatan negara. Win-win solution Meongers. Demi menjaga keamanan, Gaku ditunjuk sebagai kepala security. Tugasnya satu, membuat sistem keamanan paling canggih. Siapapun gak bakal bisa masuk sembarangan, apalagi berbuat kejahatan. Karena setiap gerak-gerik pengunjung diawasi oleh AI. Mau curang, silahkan mimpi. Sistem ini langsung aktif ketika ada seseorang yang dari tadi cuma berdiri bengong di depan mesin slot. Haru dan yang lain langsung menghampiri dan meminta orang itu untuk pergi. Ternyata orang tersebut bernama Mr. Kedoin. Investor lama yang dulu pernah memberikan dana kepada Haru. Waduh, aura-aura misterius mulai terasa. Di hari lain, Haru mencoba masuk ke ruangan Wolf Group. Tapi meskipun sudah bermitra, Haru sama sekali tidak diperbolehkan masuk. Haru makin curiga karena melihat Lee dan anak buahnya sering keluar masuk ruangan sambil membawa koper dan tas besar yang isinya entah apa. Dari sana, Haru menuju ruang kontrol untuk mengawasi aktivitas mereka lewat kamera. Dan Haru langsung terkejut. Anak buah Lee keluar dari ruangan membawa tas berukuran sangat besar. Di kepala Haru cuma ada satu pikiran. Ini pasti ada yang gak beres. Di sisi lain, Mr. Kedoin ternyata juga mengawasi Lee diam-diam. Sampai akhirnya dia tahu kalau Lee melakukan penggelapan emas batangan lintas negara. Dan besar kemungkinan kantor kasino itu dijadikan tempat penyimpanan emas ilegal. Waduh, ini kasino apa gudang rahasia Meongers? Gaku dan Rinrin pun menyadari ada yang aneh di kasino. Banyak orang mengeluarkan uang besar tapi hanya menukar chip dalam jumlah kecil. Mereka bermain sebentar lalu langsung menukarkan kembali chipnya. Rinrin langsung curiga. Ini kayaknya bukan main, tapi nyuci. Yap, pencucian uang. Gaku mencoba mengikuti orang-orang mencurigakan itu, tapi aksinya malah ditahan oleh Romana. Gaku langsung gugup, karena memang dia nggak jago ngomong. Akhirnya niat itu dibatalkan. Dan Gaku melapor ke Haru soal dugaan pencucian uang. Tapi Haru malah memasang wajah datar, dan balik bertanya, emangnya boleh sembarangan nuduh? Haru menegaskan, kalaupun itu benar, bukan tanggung jawab kasino. 3 hari kemudian, kasino kedatangan orang-orang mencurigakan lagi. Gaku makin curiga, apalagi dia sadar salah satu dari mereka adalah orang yang dulu pernah bermain di kasino. Yang bikin aneh, orang itu terus menang dan mendapatkan uang dalam jumlah sangat besar. Ini mah bukan hoki,
ini mah anomali. Tak lama kemudian, orang-orang yang sama sekali belum pernah bermain tiba-tiba masuk ke kasino. Gaku pun segera menuju ruang kontrol untuk mengawasi mereka. Tapi secara mengejutkan, Romana ada di sana. Wah, makin mencurigakan. Kirika mencoba menghubungi Haru lewat telepon, tapi Romana menahan Haru agar tidak mengangkatnya. Romana lalu memeluk Haru dan mengalihkan pandangannya dari layar kamera. Romana berbisik kalau pelukan itu bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai keinginan pribadi seorang wanita. Aduh, ternyata itu cuma pengalihan perhatian, karena orang yang dicurigai tadi pergi ke toilet dan mengambil senjata yang ternyata sudah disiapkan oleh Romana. Dan boom, terjadilah aksi perampokan. Haru langsung sadar dan menuduh Romana telah bersekongkol dengan para perampok. Tanpa pikir panjang, Haru segera mengamankan pengunjung dan berusaha menangkap para perampok. Dengan kemampuan yang dia miliki, Haru berhasil menghajar para perampok. Sementara itu, Gaku menyalakan sistem keamanan penuh. Para perampok panik karena mereka tidak bisa kabur. Saat salah satu perampok bersiap menembak Gaku, Haru langsung berlari untuk melindunginya. Namun beberapa saat kemudian, Haru justru terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Hal ini membuat Gaku sangat sedih dan merasa bersalah. Dia mengira sistem keamanan buatannya gagal total. Selama 1 minggu, Gaku terus menemani Haru yang belum sadar. Sampai akhirnya Gaku diminta istirahat dan posisinya digantikan oleh Rinrin. Tapi Gaku menolak pergi, karena merasa semua ini adalah kesalahannya. Rinrin akhirnya memeluk Gaku agar dia bisa tenang. Aduh, kok yang dipeluk Gaku? Bukan kita ya, Meongers? Dengan perasaan bersalah, Gaku akhirnya kembali ke kasino. Di sana dia disambut oleh Lee. Lee sangat marah atas kejadian perampokan itu. Kasino kecolongan dan sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Lee meminta Gaku bertanggung jawab. Dan karena Gaku tidak pandai berbicara, dia tidak bisa menolak usulan Lee. Lee memutuskan bahwa Wolf Group akan bermitra dengan Ukita Group. Berdasarkan kontrak, semua aset kasino yang dikembangkan Trillion Game, mulai dari mesin slot hingga fasilitas game, berpindah tangan ke Wolf Group. Pengambil alihan ini membuat saham Trillion Game anjlok tajam. Para investor panik dan langsung menjual saham mereka. Lee sangat senang, karena ini bisa menjadi awal kehancuran Trillion Game. Dan disinilah kita tahu, Meongers, ternyata aksi perampokan itu adalah rencana Lee. Tujuannya satu, menjatuhkan saham Trillion Game hingga titik terendah, agar dia bisa mengakuisisi media game dan konten anime dengan harga super murah. Sementara itu, Haru masih terbaring di rumah sakit. Kirika datang menjenguk dan merasa sangat kasihan karena Haru belum juga sadar. Dengan penuh perasaan, Kirika mencium kening Haru dan berharap dia segera sembuh. Waduh, ini makin rumit, Meongers. Saat akan pergi, tiba-tiba Haru menarik tangan Kirika. Padahal dari tadi dia kelihatan belum sadar sama sekali. Kirika langsung bengong. Ini orang koma apa settingan? Pada malam harinya, Lee dan Yono mengadakan pesta untuk menandai kesepakatan kerjasama di antara mereka. Suasana mewah, musik klasik, minuman mahal, pokoknya aroma orang kaya banget, Meongers. Tanpa diduga, Haru tiba-tiba datang ke acara itu dan dengan santai mengucapkan selamat atas kerjasama mereka. Kedatangan Haru ternyata bukan cuma buat nyapa, tapi mau membahas dana patungan sebesar ratusan miliar yen atau sekitar 1 triliun rupiah. Dan tanpa basa-basi, Haru langsung menantang Lee untuk bermain poker dengan taruhan seluruh harta yang dimiliki. Waduh, ini bukan main kartu, ini main hidup. Akhirnya mereka bersiap di meja poker, dan Romana menjadi bandar. Putaran pertama dimulai dengan taruhan 1 miliar rupiah. Lee langsung menaikkan jadi 1,5 miliar rupiah. Haru membuka kartu, dia dapat queen dan sekop. Lee melihat itu sambil santai, karena ternyata kartu miliknya adalah 4 of a kind. Dan yup, Lee menang putaran pertama. Permainan berlanjut, taruhan makin naik, tapi sayangnya Haru Tams kalah. Chip Haru makin menipis, sampai cuma bisa bertaruh 700 juta rupiah. Tapi Lee malah menaikkan taruhan jadi 2 miliar rupiah. Haru bengong, tapi dengan penuh percaya diri membuka kartu. Dia menjapatkan tris.
Lee langsung membuka kartunya dan ternyata full house. Dan sekali lagi, Lee menang. Wah, ini aki-aki emang jago banget Meongers. Tibalah di putaran terakhir. Haru kelihatan super gugup sampai keringat dingin keluar semua. Dan ternyata Haru berjudi sampai menahan rasa sakit dari luka tembak. Gila sih ini, nekat level dewa. Permainan dimulai lagi. Dan kali ini Lee all in. Lee mengejek Haru, bilang kalau Haru kemungkinan bakal kabur seperti dulu. Haru cuma senyum kecil. Katanya, situasi sekarang udah beda. Dari kejauhan, Gaku datang. Dan itu bikin Haru langsung semangat. Haru bilang kalau dia selalu yakin pada Gaku. Akhirnya mereka mempertaruhkan Trillion Game. Haru siap menyerahkan semua yang Lee mau. Mulai dari game, media, anime, sampai konten lainnya. Sebaliknya, kalau Lee kalah, kasino sepenuhnya jadi milik Haru. Dan Romana ikut kerja dengan Haru. Chip senilai 1 triliun yen atau sekitar 108,6 triliun rupiah menumpuk di meja. Permainan dilanjutkan. Dan apesnya, kartu Haru adalah 4 dan 2 skop. Wajah Haru langsung tegang. Lee sadar dengan ekspresi itu. Karena dia pegang Pocket Kings. Dan bahkan dapat 4 of a kind. Lee langsung all in lagi. Tapi karena kartu terakhir belum keluar, Haru masih punya harapan untuk mendapatkan straight flush. Haru benar-benar harap-harap cemas. Dan tiba-tiba, boom! Haru mendapatkan straight flush. Dan akhirnya, Haru menang. Gila sih, bisa gitu ya Meongers? Lee langsung menuduh Haru curang dan bilang Romana ikut bersekongkol. Lee bersiap mau mukul, tapi Haru dengan cepat menahannya. Haru kecewa berat, karena menurutnya, orang sekaya Lee ternyata mentalnya kayak pecundang. Duh, sakit tapi nyata. Di tengah suasana panas, tiba-tiba semua mesin slot memberikan jackpot. Seluruh pemain bersorak. Dan tentu saja, itu ulah Gaku yang menghack sistem. Namanya juga pembuat sistemnya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan. Situasi jadi kacau total. Gaku mengajak Lee segera kabur. Sebelum polisi datang, Lee langsung menuju ruangannya untuk mengambil barang berharga di dalam brankas rahasia. Dan benar saja, selama ini Lee menyimpan emas batangan di sana. Lee buru-buru membereskan emas dan berniat kabur. Tapi Haru dan Gaku keburu menahannya. Haru masuk ke ruangan Lee dan merasa sangat senang karena akhirnya mendapatkan bukti kejahatan Lee. Ternyata sejak awal Haru sudah tahu kalau Lee menggelapkan emas batangan. Masalahnya, Haru belum punya bukti kalau Lee bekerja sama dengan Mr. Kedoin, wali kota, dan pihak lainnya. Lee malah santai dan bilang semua itu percuma karena tidak ada bukti. Tiba-tiba Mr. Kedoin datang dan mengungkap bahwa dia tahu Lee membeli emas curian dan menjualnya lewat pasar gelap. Lee tetap berdalih kalau emas itu hanya untuk klien. Tapi Gaku menunjukkan rekaman yang ternyata direkam oleh Yono sendiri. Yono melakukan itu karena sudah diperingatkan Haru bahwa Lee hanya akan memanfaatkan mereka. Akhirnya Haru dan Yono memilih bekerja sama agar tidak disingkirkan oleh Lee dan bisa mengambil kembali kasino tersebut. Haru lalu bernegosiasi dengan Lee. Dia berjanji tidak akan menyebarkan bukti. Karena kalau itu bocor, semua mafia pencucian uang bisa membunuh Lee. Sebagai gantinya, Lee harus menyerahkan kasino itu pada Haru. Keesokan harinya, Trillion Game resmi mengakuisisi bisnis resort kasino milik Wolf Group. Hal ini membuat Trillion Game menjadi operator resort terbesar di dunia. Haru lalu mengenalkan investor baru, yang ternyata adalah ayah Kirika. Awalnya ayah Kirika senang melihat Trillion Game hampir hancur. Tapi Kirika berhasil meyakinkannya untuk berinvestasi demi kehormatan Kirika sendiri. Singkat cerita, Haru dan Gaku masuk daftar 50 besar miliarder dunia. Peringkat 29 dan 30. Mimpi Haru mendapatkan 1 triliun dolar akhirnya tercapai. Semua keberhasilan ini membuat Gaku akhirnya melamar Rinrin. Wah, akhirnya. Sementara itu, meskipun semua mimpinya tercapai, Haru malah ngajak Gaku buat bikin perusahaan roket. Dan ternyata, Haru sudah membeli sebuah pulau. Gila. Orang ini emang gak ada kata berhenti. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Pesan dari Haru buat kita semua Meongers, jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi. Gak ada yang gak mungkin, selama mau nekat dan berani. Makasih banyak Meongers yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Semoga terhibur. Semoga kalian dan keluarga selalu sehat. Salam sukses, salam santuy, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye Meongers.